Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan video part 1 saya yang kemarin ya. Di sini saya akan melanjutkan pada materi pengumpulan dan penyajian data. Kali ini lanjutan materinya yaitu tabel frekuensi distribusi relatif. Tabel frekuensi distribusi relatif terbagi tiga. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi relatif. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi relatif. Apabila kita sudah memperoleh tabel distribusi frekuensi, maka frekuensinya adalah mutlak atau absolut. Apabila frekuensi yang absolut tersebut diubah ke dalam frekuensi relatif, maka frekuensi relatif diartikan sebagai frekuensi dalam bentuk persentase. Jadi, tabel distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval. Dalam setiap interval masing-masing mempunyai nilai frekuensi dalam bentuk persentase. Jadi, perbedaannya dengan tabel distribusi yaitu tabel distribusi frekuensi dia nilai frekuensinya absolut. Sedangkan pada tabel distribusi frekuensi relatif, nilai absolut tersebut diubah ke dalam bentuk frekuensi relatif atau ke dalam bentuk persentase ya. Ini contoh tabel dari distribusi frekuensi relatif ya. Ini dia nilai frekuensi absolut. Kalau frekuensi absolut ini kan pada tabel distribusi frekuensi, ya kan? Jadi kalau pada tabel distribusi frekuensi relatif, dia diubah ke dalam bentuk persentase ya, ke dalam bentuk persen. Sehingga rumusnya kalau frekuensi relatif dia itu F besar ya, FRI. Sedangkan frekuensi absolut itu dia F kecil, FI ya. Di sini FR1 sama dengan F1, artinya frekuensi absolut pada kelas interval pertama per N. N adalah jumlah data ya, dikali 100 ya. Sedangkan ini ini saya salah ketik ya, di sini aturannya FR2 dan seterusnya ini FR3, FR4 dan FR5 ya. Sampai dengan FR5 itu rumusnya F5 artinya frekuensi absolut pada kelas interval kelima per N, banyak data dikali 100, sehingga hasilnya nanti dijumlahkan itu sama dengan 100 ataupun 100% ya. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah sebagai tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah atau kelas interval demi kelas interval. Dalam kolom nilai data, bilangan yang digunakan adalah batas bawah masing-masing interval ya. Macam-macam tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif itu dibagi dua, yaitu yang pertama ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih ya. Ini adalah contoh tabel dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini yang pertama yaitu nilai datanya kurang dari A, yaitu A ini ialah batas bawah pada kelas interval pertama, yaitu frekuensi relatifnya 0. Sedangkan pada
kurang dari C, pada tabel kurang dari C artinya di sini yaitu pada batas bawah kelas interval kedua yaitu C ya, batas bawah kelas interval kedua yaitu C. Itu frekuensi relatifnya sama dengan F1 yaitu frekuensi absolut yang pertama atau frekuensi absolut pada kelas interval yang pertama. Begitu juga dengan selanjutnya sampai terakhir yaitu kurang dari I. I ini adalah batas bawah yang pertama, yang terakhir ya. Batas bawah pada kelas interval yang terakhir, sedangkan P adalah panjang kelas ya, ditambah P, sehingga rumusnya yaitu F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 dan tambah F5. Di sini kenapa sampai F5? Karena kelas intervalnya ada 5. Kalau kelas intervalnya ada 6 atau 7, berarti di sini kita tambahi sampai dengan F6 ditambah F7 gitu ya. Dan begitu juga selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Di sini yaitu yang pertama A atau lebih, artinya di sini batas bawah kelas interval yang pertama ya, yaitu A. A atau lebih rumusnya yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5. Kenapa sampai F5? Seperti yang saya katakan tadi, karena pada datanya, pada contoh yang saya buat tadi, jumlah kelas intervalnya ada 5 ya. Kalau dia ada soal ataupun contoh, kalau kelas intervalnya lebih dari 5, maka kita tambahkan ya. Misalnya ada 6, maka ditambahkan F6 ya. Di sini sampai dengan yang terakhir yaitu I ditambah P atau lebih. Di sini I adalah batas bawah yang terakhir ditambah P. P yaitu P adalah panjang interval ya. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Apabila frekuensi pada tabel distribusi frekuensi kumulatif diubah dalam bentuk persentase, maka akan diperoleh tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Jadi, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah sebagai tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah atau kelas interval demi kelas interval. Macam-macam tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif dibagi dua. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari, dan yang kedua, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif atau lebih. Berikut adalah contoh tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari ya. Di sini ada yang pertama, nilai data kurang dari A. Kurang dari A maksudnya ini kurang dari A ini adalah batas bawah dari kelas interval yang pertama. Begitu juga sampai selanjutnya, ini batas bawah kelas interval kedua, batas bawah kelas interval ketiga sampai terakhir. Ya, ini kurang dari I adalah batas bawah terakhir kelas interval terakhir ditambah P ya. Dan inilah rumusnya sama seperti tadi ya. Berikut adalah contoh tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Selanjutnya, contoh tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif atau lebih ya. Ini yaitu A adalah batas bawah dari kelas interval pertama seperti yang saya jelaskan tadi sampai dengan terakhir ya. Dan rumusnya yaitu kalau yang kelas interval pertama yaitu F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 jika datanya sampai kelas interval kelima ya sampai F5 dia ya. Dimana F adalah panjang interval dan N adalah jumlah data seluruh kelas interval. Untuk lebih jelasnya maka akan kita aplikasikan semua contoh-contoh tabel tadi ke dalam contoh ya, agar lebih mudah kita memahaminya.
Ya, perhatikan kembali tabel distribusi frekuensi yang telah didapatkan pada contoh sebelumnya. Ya, di sini buatlah tabel distribusi frekuensi relatif. Selanjutnya buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih, dan yang keempat tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari, dan yang kelima tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif atau lebih. Jadi di sini kita aplikasikan semua rumus-rumus ataupun contoh tabel yang sudah kita jelaskan pada contoh sebelumnya ya. Yang pertama, inilah dia ya soalnya, contoh sebelumnya ya. Inilah dia data kita. Akan kita aplikasikan ya. Oke, penyelesaiannya yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Ini ya. Ini tadi sudah kita ketahui pada soal ya. Untuk tabel nilai UTS dan tabel frekuensi absolut itu sudah diketahui pada soal ya. Sedangkan untuk frekuensi relatif kita masukkan rumusnya. Tadi kan rumusnya untuk kelas interval yang pertama yaitu F1 per N dikali 100. F1 artinya frekuensi absolut pada kelas interval yang pertama, yaitu ini dia ya, kelas interval yang pertama yaitu ada 4 frekuensinya. Sehingga di sini 4 per 40 dikali 100 sehingga sama dengan 10. Jadi presentasinya 10 ataupun 10%. Begitu juga selanjutnya FR2 yaitu pada kelas interval kedua ya, frekuensi absolut pada kelas interval kedua ada 9 dia ini ya. Sehingga 9 per 40 dikali 100 sama dengan 22,5. Sampai selanjutnya FR7 yaitu di sini F7 ya. Ini F7, di sini F8, F6, ini F6 dan sedangkan ini seharusnya F5 ya. Ini F5. Sampai dengan FR7 berarti pada frekuensi absolut kelas ke-7. Kelas interval ke-7 ada 3 sehingga 3 per 40 dikali 100 sama dengan 7,5. Sehingga jika dijumlahkan ini semua jadi frekuensinya yaitu 100% ya. Sehingga frekuensi relatifnya sama dengan 100% ya. Oke, selanjutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya, kurang dari ya, ini dia ya. Di soal kita ketahui bahwa frekuensi kumulatif dari kurang dari 61 itu tidak ada ya, karena batas bawah kelas intervalnya itu yang paling kecil adalah 61 sehingga F1-nya atau frekuensi relatifnya itu tidak ada ya, 0 dia ya. Sedangkan frekuensi kumulatif kurang dari 66 itu yaitu F2 sama dengan F1 sama dengan 4 ya. Dan begitu juga seterusnya yaitu ini ya, yang terakhir ya, frekuensi kumulatif kurang dari 91 yaitu rumusnya F7 sama dengan F1 tambah F2 F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6 yaitu 37. Sedangkan yang terakhir tadi kan rumusnya itu I ditambah P ya. I ditambah P tadi rumusnya ya untuk kelas interval yang terakhir, yaitu I itu kelas interval yang terakhir yaitu 91 ya. 91 ditambah P. P tadi panjang kelas. Panjang kelasnya ada 5 ditambah 5 sehingga dia di sini kurang dari 96 ya. 91 tambah 5 sama dengan 96 sehingga F8 sama dengan dijumlahkan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6 tambah F7 sama dengan 40 ya. Oke, selanjutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Begini dia ya. Di sini contoh tabel yang pertama yaitu kumulatif atau lebih ya, kumulatif atau lebih ini dia ya.
Sehingga kalau 61 atau lebih, yaitu dia rumusnya dijumlahkan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 F6 tambah F7 sama dengan 40 sampai seterusnya, yaitu 96 atau lebih itu tidak ada ya, sehingga FU8 nya tidak ada karena batas bawah yang terakhir itu yaitu 91 ya. Oke, selanjutnya tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Oke, di sini kan kita bahas ini tadi, kita ketahui dari soal ya kan, nilai UTS-nya. Sedangkan ini diketahui dari I ditambah P ya, seperti saya jelaskan sebelumnya ya. Sedangkan F-nya ini sudah kita ketahui pada tabel distribusi frekuensi kumulatif tadi ya. Ini sudah kita peroleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif, sehingga tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang darinya kita masukkan rumusnya. Ini dia ya, FR1 itu 0 karena kurang dari 61 itu tidak ada ya, sampai dengan seterusnya yaitu FR8 ya. FR8 itu kita masukkan rumusnya F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6 tambah F7 per N jumlah datanya. Jadi ini dia ya jumlahnya, yaitu 40 per 40 kali 100 sama dengan 100% ya. Jadi ini adalah aplikasi dari rumus-rumus yang sudah kita jelaskan tadi ya. Oke, selanjutnya tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif atau lebih. Kita masukkan rumus yang tadi yang sudah kita jelaskan pada sebelumnya ya, sehingga hasilnya ini sudah diketahui pada soal ya. Ini kita ketahui pada soal seperti tadi. Ini kita ketahui pada tabel distribusi frekuensi kumulatif, sehingga tabel distribusi frekuensi relatif kumulatifnya seperti berikut ya. Kita masukkan rumusnya. Untuk FR1 kita masukkan F1 tambah F2 sampai dengan F7 per N ya. 61 atau lebih itu banyak ya, banyak dia, sehingga hasilnya frekuensinya itu 40 per 40 kali 100 sama dengan 100%. Begitu juga selanjutnya yaitu 96 atau lebih itu tidak ada karena batas bawah kelas intervalnya itu 91, sedangkan batas atas kelas intervalnya itu sampai dengan 90 95, sehingga nilai 96 atau lebih itu tidak ada ya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang macam-macam pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.